Perkenalkan, nama saya Maria Dolorosa SAG, guru agama Katolik di SMP Negeri 1 Atap 1 Pulau Malan, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini saya akan mengadakan video praktik pembelajaran UKIN dengan materi Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, materi kelas 8 semester ganjil. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana, masih semangat siang hari ini? Masih, Bu. Tadi sudah makan siang. Harapan Ibu, semoga proses pembelajaran siang kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Bagaimana? Masih punya semangat? Masih, untuk belajar? Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran kita siang hari ini, dalam materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa pembukaan. Silakan Jeffrey memimpin doa pembuka di depan. Mari kita bersatu dalam doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Berahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Jeffrey. Baik, sebelum melanjutkan, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Oke, Jeffrey ada, Adriana Saputra ada, Maria Arni ada, Kandesa Putri ada, Yesiana Riki ada. Oke, semua hadir ya. Oke. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan sedikit tujuan dari pembelajaran kita siang hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui diskusi dan presentasi, peserta didik mampu memahami karya Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, sehingga mampu menulis refleksi dan mencontoh sikap Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, baik. Sebelum kita masuk pelajaran kita, Ibu mau bertanya kembali pertanyaan pembelajaran kita minggu lalu. Masih ingatkah Yesus Kristus pemenuhan janji Allah materi minggu lalu? Masih ingat? Terus ciri-ciri kealahan Yesus masih ingat? Masih. Terus ciri-ciri kemanusiaan Yesus masih ingat? Oke, baik. Kalau masih ingat,
Ibu minta sebutkan satu saja ciri-ciri kemanusiaan Yesus apa? Yesus merasa lapar. Ya betul, ciri-ciri Yesus bahwa ia adalah seorang manusia, bahwa ia pernah merasa lapar. Satu lagi Ibu minta menyebutkan satu ciri-ciri kealahan Yesus. Yesus naik ke surga. Ya, betul sekali Jeffrey. Yang pertama tadi, sebagai manusia Yesus pernah merasa lapar, dan sebagai Allah, bahwa dia adalah sungguh-sungguh Allah, ia naik ke surga. Oke, baik. Berarti Ibu mengambil kesimpulan bahwa pelajaran yang sebelumnya kalian sudah mengingatnya dengan baik. Baik, hari ini kita akan memasuki materi kita tadi, yaitu materi kita hari ini. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, kira-kira sejauh yang kalian ketahui, untuk apa Yesus hadir ke dunia? Menyelamatkan manusia. Ya, Menyelamatkan kerajaan Allah. ya, mewartakan kerajaan Allah dan menyelamatkan manusia. Apalagi? Menebus dosa-dosa manusia. Betul sekali. Nah, dengan cara apa Yesus berkarya di dunia ini? Melalui apa dia berkarya di dunia ini? Melalui apa saja? Melalui tindakan, perbuatan-perbuatan apa saja? Menyembuhkan orang buta. Ya betul, menyembuhkan orang buta. Apalagi? Mengampuni yang berdosa. Apalagi? Yesi, melalui apa? Dengan cara apa Yesus berkarya di dunia ini tadi? Yang tadi katanya sudah menyembuhkan orang buta, betul. Terus mengampuni orang yang berdosa, betul. Apalagi? Karya-karya apa? Hal-hal apa saja yang Yesus lakukan selama hidupnya? Yesus membasuhi kaki muridnya. Ya, membasuh kaki ke-12 murid. Apalagi? Karya-karya apa saja yang Yesus lakukan selama dia hidup di dunia? Begitu banyak. Yang salah satunya atau beberapa tadi sudah disebutkan oleh Jeffrey. Yang lain selain Jeffrey, Jesse, Putri, Arni, Yosri. Apa? Selain yang disebutkan oleh Jeffrey tadi. Baik, untuk mendalami ini nanti kemudian kita akan menyimpulkan bersama apa itu perumpamaan. Untuk mendalami kisah tentang kerajaan Allah ini, ada sebuah kisah atau sebuah cerita dalam bentuk dialog. Nah, Ibu minta kalian membaca cerita ini, kemudian nanti ada satu pertanyaan saja di kemudian atau di akhir dari cerita tersebut. Ibu akan bagikan ceritanya. Oke, baik. Di sana ada sebuah cerita yang berjudul tentang apa di sana? Kerajaan Allah. Nah, itu ada sebuah cerita dalam bentuk dialog antara beberapa orang. Silahkan kalian baca, kira-kira apa isinya. Nanti kemudian ada pertanyaan di akhir ya. Oke, silakan. Beri waktu 5 menit saja membaca. Kemudian nanti satu orang minta di depan membaca kembali untuk menjadi penegasan untuk teman-temannya semua, supaya mudah dipahami kira-kira apa makna dari kisah tersebut atau cerita tersebut. Kalau sudah semua, kalian ada 5 orang, berarti kita hanya bikin 2 kelompok ya. Satu kelompok Jeffrey dan Yusri, satu kelompoknya dari Army sampai sampai ke Yesi. Baik, karena sudah dalam bentuk begini berarti tidak usah dipisah ya, langsung saja dalam kelompok seperti ini. Baik, satu pertanyaan saja untuk mendalami 2 pertanyaan ya. Kalau satu terlalu sedikit, 2 pertanyaan ditambah lagi satu. Satu pertanyaan
Silakan boleh ditulis. Ketua kelompoknya salah satu. Pertanyaan yang pertama. Satu orang menulis. Ketua kelompoknya. Tulis di mana, Bu? Ya, tulis di situ saja. Tulis di belakangnya ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Siapa sajakah tokoh dalam cerita tersebut? Cerita tentang kerajaan Allah tadi. Pulpen ada tidak ya Sudi? Pakai ini dulu. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tentang kerajaan Allah tersebut? Pertanyaan pertama ya. Siapa saja tokoh dalam cerita atau kisah kerajaan Allah tersebut? Siapa sajakah tokoh dalam cerita tentang kerajaan Allah tersebut? Sudah? Terus pertanyaan nomor 2-nya ada di bawah teks cerita itu. Pertanyaan keduanya di bawah itu. Iya. Sudah ketemu? Iya. Baik. Pertanyaan kedua, permasalahan yang terjadi berdasarkan cerita di atas. Kira-kira apa permasalahan yang terjadi dalam cerita ini? Mereka mencari dan berusaha menemukan tentang apa di sana? Permasalahan apa yang terjadi dalam cerita yang kalian baca tadi tentang kerajaan Allah? Bisa dipahami? Baik, silakan dikerjakan. Kalau masih belum menjelaskan soalnya, boleh bertanya ke ibu. Jangan diam ya. Hanya 2 pertanyaan saja, silakan dikerjakan. Jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Soal yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Terus soal yang kedua, masalah apa yang ada dalam cerita tersebut? Hanya 2 itu saja, silakan dikerjakan. Sudah? Yakin? Oke, baik. Kalau begitu, jika sudah selesai berdiskusi, mencari dan menemukan jawabannya di dalam kelompok, sekarang saatnya mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Baik, Ibu minta kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan maju. Kelompok 2 mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya di depan kelas. Baca dulu soalnya, kemudian terus kelompok lain, kelompok 1 boleh bertanya. Kira-kira mungkin ada yang tidak jelas, bisa bertanya pada kelompok 2. Silakan. Siapa sajakah tokoh dalam cerita tentang kerajaan Allah tersebut? Fabianus, Antonius, dan Andreas. Ya. Permasalahan apa yang terjadi berdasarkan cerita di atas tentang kerajaan Allah pada bangsa Yahudi? Ya. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Kita beri applause untuk kelompok 2. Oke. Baik. Silakan kelompok 1 dulu. Kelompok terakhir, karena hanya ada 2 kelompok. Siapa tokoh dalam cerita tentang kerajaan Allah tersebut? Fabianus, Antonius, dan Andreas. Permasalahan yang terjadi berdasarkan cerita di atas tentang kerajaan Allah. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Ya, berarti Ibu melihat sudah ada keseriusan dan kesungguhan di sana, di mana terbukti dari jawabannya sudah tepat atau salah? Maunya tepat atau salah? Jawabannya sudah tepat. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Di sana ada siapa saja? 1, Fabianus. 2, Antonius. Andreas. Berarti ada 3 tokoh di sana ya. Yang 1 ini yang tokoh utama, yang kedua ini adalah temannya. Ya, betul ya? Terus, pertanyaan yang kedua. Permasalahan apa yang ada dalam cerita tersebut? Tentang kerajaan Allah. Ya, di sana mereka berusaha mencari dan menemukan definisi atau pengertian kerajaan Allah dari internet. Mereka
silih berganti satu dengan yang lain mencari dan menemukan kira-kira apa pengertian dari kerajaan Allah. Dan akhirnya mereka menemukan atau tidak? Menemukan ya. Di sana ada tertulis mereka menemukan bahwa Kak Fabian tiba-tiba berteriak, "Nih, aku menemukan satu artikel." Di sana dikatakan bahwa sebagian orang Yahudi memandang bahwa kerajaan Allah itu akan terwujud apabila Allah tampil sebagai tokoh politik yang dengan gagah berani membawa bangsa Israel keluar dari penjajahan bangsa Romawi. Terus yang kedua, tiba-tiba Andreas berteriak, "Lah, ini ada lagi, saya bacakan ya. Kerajaan Allah akan terwujud jika Allah menunjukkan kuasanya dengan memboncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Pada saat itulah Allah akan membangkitkan sesuatu dari dunia baru," kata Andreas. Selanjutnya, di sini dikatakan pandangan itu bersumber dari kata apokaliptis. Apokaliptis artinya apa? Apa itu? Merupakan pandangan tentang akhir zaman. Sahih Andreas. Ya, apokaliptis itu adalah pandangan tentang akhir zaman. Nah, sana juga ada lagi dikatakan Antonius, Fabian. Oh, ini apokaliptis merupakan pandangan tentang akhir zaman. Sahabat Andreas, ayo tulis Ton, jangan sampai lupa, kata Kak Fabian pada Anton yang sibuk menulis jawaban. Bereslah, sahut Antonius. Berarti ada dua ya, ada dua di sini, berarti ada dua definisi dari kerajaan Allah. Pandangan tentang kerajaan Allah menurut bangsa Yahudi pada zaman Yesus. Tanya Antonius kepada dua temannya. Ya, kita menemukan ada dua. Coba cari lagi. Siapa tahu masih ada lagi, sahut Andreas. Akhirnya mereka bertiga mencoba mencari lagi di internet. Tak lama kemudian Andreas berkata, ini ada lagi. Di sini dikatakan ada pandangan tentang kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius, yang memandang bahwa Allah itu adalah Allah sudah meraja secara hukum, sedangkan pada akhir zaman Allah menyatakan kekuasaannya sebagai raja semesta alam dengan menghakimi sekalian bangsa. Itu merupakan mereka berusaha memecahkan dan menemukan definisi dari kerajaan Allah. Baik, Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan 30. Apa makna dalam perumpamaan tersebut? Ini perumpamaan tentang apa tadi? Matius bab 14 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maknanya apa? Satu orang membaca. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi di wilayah baik dan jahat. Bisa hidup bersama dengan penuh kasih, kesabaran, serta kasih tersebut mendorong orang jahat menjadi baik. Ya, makna dari perumpamaan lalang di antara gandum yang terdapat dalam Matius bab 14 ayat 24 sampai 30 yaitu tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan jahat bisa hidup bersama dengan penuh kasih, kesabaran, serta kasih tersebut mendorong orang jahat menjadi baik. Lalang di antara gandum, berarti ada ilalang, ada gandum. Ilalang ini yang tidak baik, sementara gandum ini yang baik. Tetapi ketika mereka bisa hidup berdampingan, betapa baiknya. Ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari ada orang baik, ada orang jahat, tetapi kita bisa saling berkomunikasi, bisa saling berinteraksi, bisa saling memahami. Mungkin hal-hal yang tidak baik itu perlahan akan bisa hilang dengan sendiri. Itulah contoh dari perumpamaan antara lalang dan gandum, bahwa tidak selamanya hal yang baik dan hal yang buruk jika bertemu dan bersatu itu akan menghasilkan hal-hal yang buruk saja, tetapi juga bisa menghasilkan hal-hal yang baik apabila semuanya bisa dikendalikan dengan akal pikiran yang baik dan sehat. Baik, dari kelompok 2, kira-kira maknanya apa? Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Kira-kira bagaimana ini? Di sana dikatakan bahwa dalam perikop itu berbunyi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara tersebut. Kira-kira maknanya seperti apa? Kata-kata yang simpel namun syarat makna di sana ya. Di sana dikatakan hal kerajaan surga itu sama seperti satu emas permata yang indah, atau sama seperti seorang pedagang yang ingin membeli perhiasan yang indah. Ketika ia menemukan sesuatu yang indah dan ia ingin memilikinya, tentu dia akan kembali ke rumahnya dan menjual semua harta miliknya, kemudian datang kembali ke tempat itu untuk membeli emas yang indah yang ia inginkan tadi. Begitu juga dengan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, apakah kita dapat mendapatkannya dengan mudah? Tidak. Melalui apa saja untuk mendapatkan hal-hal yang kita inginkan atau mungkin sesuatu benda yang kita inginkan? Berdoa. Kalau berdoa langsung muncul. Bekerja, betul. Untuk bekerja dan berusaha untuk memperoleh sesuatu yang kita inginkan harus berkorban. Berkorbannya apa? Waktu, tenaga. Yaitu dengan bekerja. Tidak ada sesuatu itu muncul sendirinya di rumah, terus beras di rumah bisa muncul sendiri tanpa orang tua kerja banting tulang, terus misalnya sayur atau ikan laut bisa ada di atas meja tanpa kita harus membeli dan mengolahnya. Tentu itu semua membutuhkan perjuangan. Baik, itu ya perumpamaan. Oke, sebagai peneguhan dari pertemuan kita hari ini, dalam beberapa kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitab suci, bahwa kekuatan kerajaan Allah adalah kekuatan tentang kerahiman Allah. Oleh karena itu, kerajaan Allah merupakan watak pengharapan. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan dilakukannya agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah untuk dimengerti dan lebih mudah ditangkap maknanya. Sebagai murid Yesus, kita harus mampu meneladani pewartaannya, yaitu turut mewartakan kabar sukacita pada orang lain dengan perkataan yang mengandung kebenaran dan kegembiraan, serta sukacita dalam hidup kita sehari-hari, baik dengan teman, keluarga, orang lain di sekitar kita. Baik, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pewartaan Yesus dengan kata-kata melalui perumpamaan sungguh mudah dimengerti sehingga membawa damai dan sukacita. Sebagai murid Yesus juga, kita diajak untuk turut mewujudkan suasana kerajaan Allah melalui kata-kata dan ucapan kita sehari-hari. Terus, bertutur kata yang menjadikan suasana penuh kedamaian, sukacita, bukan suasana yang penuh emosi dan kalimat yang tidak panas. Sampai kepada akhir pelajaran kita hari ini, kita menyimpulkan semua kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu Yesus mewartakan kerajaan melalui perumpamaan. Yang pertama, melalui perumpamaan Yesus ingin agar semakin banyak orang mendengar dan mengerti pewartaannya tentang kerajaan Allah secara lebih jelas.
Yang kedua, ada pun beberapa maksud perumpamaan yang digunakan oleh Yesus dalam pewartaan kerajaan Allah antara lain. Yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Dengan perumpamaan ini, Yesus ingin menyampaikan bahwa dalam melaksanakan karya pewartaan tentang kerajaan Allah, betapapun dibayangi oleh kegagalan, pada akhirnya akan menghasilkan buah yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, sepantasnya kita tidak perlu khawatir. Perumpamaan tentang ilalang di antara gandum, Yesus bermaksud mengatakan bahwa tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. Terus perumpamaan yang berikut tentang mutiara dan harta yang terpendam. Kerajaan Allah dipandang sebagai harta yang sangat berharga. Orang yang menyambut kerajaan Allah akan berarti meninggalkan segala miliknya demi kerajaan Allah. Terus perumpamaan yang berikut, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Kerajaan Allah itu seperti benih yang ditaburkan. Ia akan tumbuh sendiri. Petani yang menabur pun tidak tahu kapan benih itu akan tumbuh dan bertunas. Terus dalam beberapa kisah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus di dalam kitab suci bahwa pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan tentang kerahiman Allah. Oleh karena itu, kerajaan Allah merupakan warta pengharapan. Kerajaan Allah berarti Allah turun tangan untuk menyelamatkan, untuk membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan dilakukannya agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah untuk dimengerti dan lebih mudah ditanggapi maknanya oleh manusia. Baik. Sampai di sini kira-kira sampai pada kesimpulan pelajaran kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sudah ada gambaran sedikitkah kira-kira kerajaan Allah itu seperti apa? Kerajaan Allah itu berarti suatu situasi di mana Allah yang merajai, Allah yang menjadi raja atas semua kita manusia, semua alam semesta. Itulah kerajaan Allah. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada. Sudah capekkah? Baik, sebagai tugas di rumah nanti di sana sebentar ada refleksi, nanti ibu kirim lewat grup WA. Silahkan kalian jawab di sana, nanti baru kirim kembali di dalam grup saja, ya. Grup agama Katolik, ya. Oke, baik. Ya. Nggak dimasukin. Oh, nggak dimasukin. Nanti dimasukin lagi ya. Oke. Baik. Jika sudah semua sudah sampai pada kesimpulan dan kita juga sudah sampai pada refleksi, nanti akan ibu bagikan dan terus boleh kalian kirim kembali ke ibu. Kita mau bernyanyi dulu. Yesus pokok. Tahu lagu Yesus pokok? Yesus pokok dan kita hanya tinggal di dalamnya. Tidak tahu juga? Ya, baiklah kalau begitu. Oke, kalau begitu kita akhiri saja dengan doa. Oke, silakan Ari boleh memimpin doa di depan seperti yang ibu instruksikan tadi. Baik, teman-temannya boleh ambil sikap doa seperti apa, tenang, tidak ada suara-suara dan tidak ada kebisingan di sana. Silakan. Dan Bapa, Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Kembali kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. dalam
terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Silakan pulang dan hati-hati di jalan ya.